Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya secara online, Pendeta Sudo Sutia dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja. Dan malam ini kita akan menghayati kesaksian firman Tuhan dalam rangka kebaktian rumah tangga waktu tengah minggu tanggal 8 April tahun 2020. Bahan Alkitab dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Dan baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan di malam ini kami dapat kembali menghayati kesaksian firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah dengan hikmat Tuhan. Tolong urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, sehingga hati pikiran kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa penggoda. Bahkan kuasa Roh yang kudus juga yang memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan di malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan Roh yang kudus. Amin. Injil Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Berbahagia tentu kita yang mendengarkan firman Tuhan, terima kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini mungkin untuk kesekian kalinya bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian membaca bagian ayat Alkitab ini. Karena saya sangat yakin, saya sangat percaya
bahwa ini bukan kali pertama Bapak Ibu saudara-saudari membacanya. Dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu saudari juga sangat hafal pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada para murid, terlebih doa yang Tuhan Yesus ucapkan. 3 kali yang mengulangi doa yang sama. Dan itu kemudian yang menjadi inspirasi bagi terciptanya lagu dari Kidung Jemaat 460. Salah satu lagu yang menjadi favorit saya. Ya, kira-kira jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Lagu yang secara pribadi ini menginspirasi saya untuk menyerahkan setiap tugas pelayanan yang saya lakukan sampai saat ini terserah Tuhan aja. Bahkan juga dengan dinamika perjalanan kehidupan yang saya alami, jadilah kehendak Tuhan, terserah Tuhan aja. Nah, Bapak Ibu Tuhan, malam ini kita mencoba untuk memaknai ulang tentang teks Alkitab ini. Tema yang diangkat itu adalah bukan jalan mudah yang kupilih, itu temanya. Dan malam ini kita juga mencoba menghayati momen-momen penderitaan, beban berat yang dialami, dipikul oleh Tuhan Yesus, sehingga di dalam doanya ini terlihat sekali bahwa begitu berat, secara psikis terasa begitu berat. Ini bukan hal yang mudah untuk dijalani oleh Tuhan Yesus, karena memang Yesus tahu persis apa yang akan dijalaninya ini. Ia tahu puncaknya belum sampai. Ini dia baru menjejaki menuju ke puncaknya. Dan di sini ia merasakan begitu dalam beratnya beban yang luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Ia harus menjalaninya. Ia memikul ini. Bahkan kalau kita melihat mundur ke belakangnya lagi, mungkin Bapak Ibu saudari ingat khotbah saya di hari Minggu yang lalu, tanggal 5 April, ketika Yesus dalam perjalanan dari Bethfage menuju ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Di situ pun sesungguhnya Yesus sudah sadar, ini penderitaan, jalan penderitaan yang harus dilaluinya. Sampai di Getsemani ini pun ia merasakan itu, ia menyadari itu dengan sangat luar biasa. Ia menyadari penderitaan. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi ia harus menjalaninya. Karena ia sadar bahwa apa yang dijalaninya ini bukan semata-mata bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa tugasnya ini harus dituntaskan demi keselamatan dunia, demi menyelamatkan seluruh penghuni dunia ini. Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Tuhan Yesus menjadi juru selamat, bukan semata-mata bagi orang Kristen, tetapi bagi seluruh dunia. Jadi apakah Tuhan Yesus hanya orang Kristen aja? Enggak, mestinya. Kita mau menghayatinya mestinya bukan begitu. Karena penghayatan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, Tuhan Yesus rela menjalaninya ini dengan penuh kesadaran. Ia paham bahwa waktunya sudah dekat dan ia menjalaninya. Sekali lagi memang bukan hal yang mudah. Kalau ini hal yang mudah Bapak Ibu, tentu Injil tidak akan menggambarkan betapa beratnya Yesus menjalani, betapa beratnya juga Yesus berdoa. Tetapi justru karena memang ini adalah langkah yang begitu berat, digambarkan oleh banyak Injil tentang pergulatan batinnya. Nah, apa yang bisa kita hayati? Kayaknya nih ya, kayaknya dengan bercermin dari seluruh proses yang kita alami hari-hari ini sedunia gitu ya. Bukan hanya saya, tapi saya sangat yakin Bapak Ibu saudari kalian, kita semua sedang mengalaminya. Kayaknya kita sedang diberi kesempatan mengecap sedikit saja penderitaan
beban psikis yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dengan situasi virus corona yang menjalar ke seluruh dunia, banyak orang di muka bumi ini jadi parno, cemas, khawatir, ada kengerian, ada ketakutan. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa ini sama dengan penderitaan. Ini kan penderitaan. Kayaknya tahun ini Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita dengan sangat jelas dan tegas. Tuhan yang telah mati mendahului kita, di hari ketiga nanti akan bangkit, itu telah terlebih dahulu memberikan contoh bagi kita bagaimana menyikapi suasana penderitaan. Gimana caranya? Terserah Tuhan aja. Itu kan sikap batin yang luar biasa, Bapak Ibu. Pernyataan terserah Tuhan aja, ini bahasa saya ya. Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakannya, jadilah kehendakmu. Itu latihan psikis yang luar biasa dahsyat untuk kita sanggup menjalani kehidupan penderitaan ini. Kita sedang dilatih. Memang bukan hal yang mudah, tapi kita harus menjalaninya. Proses yang sedang kita jalani di dunia ini, proses penderitaan, proses beban psikis yang saat ini kita derita pun adalah proses membentuk karakter iman kita menjadi lebih berkualitas lagi. Dengan satu kalimat yang harapannya itu betul-betul memulihkan psikis kita. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Tuhan. Atau kalau bercermin dari orang-orang Jawa, bisa mengatakan sakasanipun Gusti kula nampi mawon, terserah Tuhan aja, aku nerima saja. Kita menjalaninya pun dengan semangat demikian rupa, Bapak Ibu. Hari Rabu ini, tanggal 8 April 2020, mari kita menghayati tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan jalan yang memang tidak mudah, tetapi harus kita pilih sebagai bukti bakti diri kita kepada Tuhan. Bukti bakti diri kita, tetapi tuntun oleh Tuhan. Disinilah kesempatan bagi kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, seberapa kuat kita tetap menjalani ini bersama dengan Tuhan, tetap bergantung bersama dengan Tuhan. Bagaimana di kesempatan ini kita boleh menguji diri kita sendiri yang selama ini mengatakan Allahku adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang beserta dengan aku juga. Buktikan di momen-momen seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita merasa tidak sanggup, wajar. Tetapi itu kan cuma perasaan kita. Secara manusiawi kita memang mungkin tidak akan sanggup. Tapi yakinilah, Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan kita. Jalan yang kita pilih ini bukan jalan yang mudah, tapi Tuhan kita memampukan kita untuk melewati ini. Tuhan berkati.